Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang publikasi hasil penelitian. Di sini kelompok 8 beranggotakan ada saya sendiri, Oi Alfa Mahardika, NPM 016, Slamet 5, NPM 083, Sukaina, NPM 102, Anda Fauziza 150, dan yang terakhir Kalida, NPM 151. Mempublikasikan sumber daya penelitian tersebar sangat tipis di sebagian besar akuntansi sekolah, terutama di luar Amerika Serikat. Banyak sekolah mungkin hanya memiliki segelintir peneliti aktif, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan penelitian kepada rekan-rekan akademisi dan kandidat doktor pada saat hasil penelitian diasumsikan lebih menonjol di semua sekolah. Imbalan langsung dari keterlibatan penelitian untuk departemen individu dan akademik dapat diklasifikasikan sebagai: 1. Aktualisasi diri, kedua, peningkatan kesempatan penunjukan dan promosi, yang ketiga, kemungkinan tenurial yang lebih baik, yang keempat, peningkatan pengajaran melalui koneksi penelitian, yang kelima, kemungkinan remisi dari pengajaran atau administrasi untuk melakukan penelitian. Kemudian yang keenam, kesempatan untuk memenangkan hibah penelitian. 7. Peningkatan ketersediaan penugasan konsultasi. Yang kedelapan, perjalanan ke luar negeri untuk mempresentasikan makalah di konferensi bergengsi. Yang kesembilan, ketersediaan untuk memberikan supervisi penelitian pasca sarjana. Dan yang kesepuluh, daya tarik sumber daya melalui mekanisme pendanaan universitas nasional seperti Research Quantum Index di Australia atau Research Assessment Exercise di Inggris. Di mana untuk menerbitkan, yang pertama ada buku, yang kedua bab buku, termasuk studi kasus, kemudian yang ketiga ada laporan yang ditugaskan, yang keempat artikel jurnal yang direferensikan, yang kelima artikel jurnal profesional, dan yang keenam makalah konferensi. Yang pertama buku. Buku membutuhkan waktu lebih lama untuk ditulis dan jarang menghasilkan pujian akademis yang setara dengan jumlah artikel jurnal referensi teratas. Buku cenderung memakan banyak waktu, menyisakan sedikit waktu untuk penelitian lain, atau apalagi mengajar, untuk periode lebih dari 6 bulan. Namun, itu mungkin bukan tempat terbaik untuk memulai, atau lebih baik memiliki sejumlah referensi menemukan publikasi jurnal profesional di bawah ikat pinggang seseorang, bahkan sebelum mempertimbangkan untuk menulis buku. Yang selanjutnya ada bab buku. Ini memberikan alternatif yang jauh lebih mudah dan merangkul kontribusi studi kasus ke koleksi yang diedit. Namun, Anda masih harus belajar seni kompromi karena penerbit akan memiliki setidaknya satu mata pada target pasar, sementara editor harus memastikan bahwa seluruh volume sesuai dengan gaya rumah tertentu, biasanya miliknya sendiri. Hasilnya adalah bahwa setiap kontributor akan diminta untuk mengubah kata dan frasa aktual yang telah mereka pilih dan dipaksa untuk menambah atau menghapus paragraf yang mereka yakini tidak perlu atau esensial masing-masing. Kemudian ada laporan yang ditugaskan. Setelah Anda mengembangkan bidang keahlian yang diakui, umumnya terkait dengan topik penelitian doktoral, peluang akan muncul untuk menghasilkan, biasanya untuk uang, laporan penelitian yang ditugaskan. Batas antara keinginan ini dan konsultasi sangat kabur, terutama jika ceruk keahlian sedemikian rupa sehingga menghasilkan sejumlah besar laporan dalam nada yang sama tetapi lingkungan yang sedikit berbeda, atau misalnya hal yang sama di organisasi yang berbeda, industri yang berbeda, negara, dan lain-lain. Namun, banyak aliran penelitian dalam literatur akademik membuat individu tertentu tunduk pada kritik yang sama. Selanjutnya ada artikel jurnal yang dirujuk atau direferensikan. Ini umumnya dianggap sebagai puncak prestasi akademik. Tentu saja untuk tujuan promosi dan masa jabatan, kuantitas dan kualitas kontribusi Anda ke jurnal referensi akan menjadi penting untuk kesuksesan Anda. Masalah lain yang terkait adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan artikel di jurnal yang direferensikan. Untuk memahami penundaan ini, pertimbangkan sifat proses peninjauan.
Hubungan antara penulis dan wasit memungkinkan munculnya bentuk-bentuk alternatif dari proses peninjauan. Yang pertama terbuka. Mereka atau wasit tahu siapa Anda atau penulis dan Anda tahu siapa mereka. Yang kedua ada single blind. Mereka tahu siapa Anda, tetapi Anda tidak tahu siapa mereka. Dan yang ketiga ada double blind, di mana wasit dan penulis bersifat anonim satu sama lain. Selanjutnya yaitu tanggapan editor. Terdapat 6 tanggapan editor. Yang pertama yaitu penolakan editorial. Penolakan editorial artinya dikembalikan sebagai tidak sesuai tanpa bantuan dari wasit atau dari editor. Jika jurnal target tidak sesuai, editor dapat menyarankan alternatif yang lebih sesuai. Dalam skenario terburuk, editor mungkin menganggap bahwa makalah tersebut ditulis dengan sangat buruk sehingga tidak layak untuk dipublikasikan. Yang kedua yaitu penolakan dengan laporan wasit. Artinya laporan wasit yang pendek itu tidak baik karena menyampaikan pesan bahwa tidak ada harapan untuk diterbitkan. Kemudian yang ketiga penolakan, tetapi dengan saran penulisan ulang. Artinya bahwa laporan wasit bersifat konstruktif dalam merinci pengerjaan ulang yang diperlukan untuk membuat makalah memadai. Nah, revisi ini mungkin sangat berlebihan sehingga membentuk makalah baru, tetapi setidaknya mereka menyampaikan bahwa ada makalah di suatu tempat meskipun mungkin tidak akan dapat diterima untuk jurnal tersebut. Kemudian yang keempat, ya atau tetapi penerimaan. Artinya bahwa wasit menyukai makalah tetapi telah mengidentifikasi kekurangan yang serius yang menghalangi dalam penerimaan. Ini harus diperlakukan sebagai terima, bahkan jika koreksinya ekstensif dan memakan waktu, karena menanganinya harus menjamin keberhasilan selama editor jurnal tetap konsisten dalam pendekatannya. Yang kelima yaitu penerimaan dengan revisi kecil. Artinya bahwa wasit merasa terdorong untuk membuat beberapa perubahan, tetapi perubahan tersebut sangat kecil sehingga dapat diselesaikan kembali dengan segera. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerimaan tanpa revisi, yang berarti bahwa wasit atau editor mengakui kejeniusan Anda dan meminta untuk segera mempublikasikan makalah Anda. Selanjutnya itu artikel jurnal profesional yang dirinci sebagai bahwa artikel tidak memakan waktu lama untuk ditulis, yaitu tidak lebih dari seminggu hari kerja, karena apabila lebih dari seminggu hari kerja dianggap berlebihan. Kemudian isinya tidak harus menggemparkan atau bahkan memberikan kontribusi orisinal kepada literatur. Dan itu harus relevan dan tepat waktu, mampu membuat praktisi sadar akan isu-isu yang harus mereka ketahui atau mungkin yang telah mereka lupakan. Kemudian proses peninjauan berlangsung cepat karena editor dapat menerima karya tersebut tanpa meminta bantuan orang lain, tetapi seringkali mereka akan meminta pada pendapat ahli. Kemudian setelah diterima dan penerimaan tanpa revisi, artikel biasanya akan diterbitkan dalam waktu 3 bulan, asalkan dapat diakomodasi dalam backlog dan halaman iklan. Semakin mendesak masalah yang diperiksa, semakin cepat artikel tersebut muncul di media cetak, atau semakin booming atau semakin terbaru isu-isu yang diangkat dalam artikel tersebut, maka akan semakin cepat artikel tersebut dapat muncul di media. Kemudian selanjutnya yaitu umpan balik dari pembaca akan
cepat, dan jauh lebih umum daripada yang terkait dengan artikel jurnal yang dirujuk. Yang selanjutnya yaitu makalah konferensi atau proceeding konferensi. Makalah konferensi jarang menjadi tujuan dalam disiplin akuntansi, tetapi dapat ditemukan juga akuntansi dalam kumpulan proceeding konferensi yang diterbitkan. Proceeding konferensi juga menjadi pilihan akhir dari penerbitan makalah dalam disiplin ilmu lain. Proses untuk perwasitan atau peninjauan proceeding ini sangat bervariasi, dan ini tercermin dalam konten atau makalah yang dianggap dapat diterima, yaitu banyak konferensi yang hanya akan meninjau abstrak dan membuat keputusan tentang penerimaan seluruh makalah berdasarkan bukti awal, atau pada tahap ketika makalah itu sendiri mungkin pada draft awal. Konferensi ini menyediakan sarana yang baik untuk mengekspos temuan awal, di mana penyelenggara konferensi ingin meninjau seluruh makalah yang telah selesai sebelum menganggapnya dapat diterima untuk dipresentasikan. Hal ini mirip dengan cara yang dipakai pada jurnal yang dirujuk. Kemudian, makalah yang diterima untuk publikasi adalah makalah yang dipoles hampir lengkap dan siap untuk diterbitkan dengan alasan bahwa antara lokakarya akhir dan antara universitas seharusnya sudah memperbaiki kekurangan konstruksi. Kemudian, penyelenggara juga menyadari bahwa calon delegasi harus mempresentasikan makalah mereka untuk didanai. Berarti tidak lagi sulit untuk memiliki makalah yang diterima untuk dipresentasikan pada konferensi internasional. Selanjutnya adalah materi terkait dengan apa yang harus dipublikasikan. Namun sebelum itu, teman-teman perlu mengetahui bahwasanya topik penelitian dalam bidang akuntansi dan juga keuangan itu ada beberapa jenis ataupun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah analitis dan non-empiris. Nah, untuk topik penelitian ini tuh menjelaskan terkait sebuah informasi secara runtut dan sistematis berdasarkan literatur ekonomi dan juga teori utilitas, seperti misalnya topik penelitian dalam Journal of Accounting Research. Nah, untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian teori kritis. Yang kemudian kedua adalah topik penelitian empiris. Nah, untuk topik penelitian ini memfokuskan pada penelitian perilaku manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Untuk data yang digunakan itu berasal dari studi berbasis survei ataupun arsip. Yang ketiga adalah struktur sosial dan politik. Untuk topik penelitian yang berorientasi pada struktur sosial dan politik ini adalah penelitian pada pengembangan suatu kasus dari instansi ataupun lembaga resmi mengenai sistem akuntansi yang diterapkan pada lembaga tersebut. Nah, topik ini itu dapat diaplikasikan pada penelitian eksperimental. Yang keempat adalah hipotetiko-deduktif atau deduktif hipotesis. Untuk penelitian yang berusaha menjelaskan terkait dengan hipotetiko-deduktif ini itu adalah penelitian yang membuat penjelasan atau explanation mengenai kemunculan suatu permasalahan ataupun gejala lebih khusus lagi penjelasan terkait dengan kausalitas antara dua ataupun lebih gejala dalam sistem akuntansi. Nah, misalnya saja seperti dampak perubahan sistem akuntansi dari waktu ke waktu relatif terhadap pergerakan, persaingan, dan arah strategis. Selanjutnya, yakni terkait dengan tahapan penulisan yang perlu diperhatikan untuk menarik minat publisher. Artinya, teman-teman itu perlu mengetahui ada beberapa unsur, atau dalam hal ini ada 5 unsur yang perlu diperhatikan oleh peneliti untuk menarik minat publisher dalam mempublikasikan
penelitiannya tersebut. Yang pertama terkait dengan masalah penelitian. Nah, peneliti ini harus memastikan bahwasannya masalah yang diangkat tersebut memang layak untuk diteliti. Artinya, masalah tersebut memang se-urgent untuk diteliti dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat atau halayak umum. Nah, masalah penelitian ini penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya masalah penelitian ini itu dapat menjadi nilai jual bagi peneliti untuk menarik minat editor dalam mempublikasikan penelitiannya. Kemudian yang kedua terkait dengan tinjauan teori dan juga literatur. Nah, tinjauan pustaka ataupun teori ini tuh harus terkini dan cukup mencerminkan teori yang relevan dan juga hasil penelitian sebelumnya itu mendukung teori tersebut. Nah, dalam menuliskan tinjauan teori ini harus terarah dan juga sesuai dengan pengembangan hipotesis yang ingin diteliti. Artinya, peneliti itu dalam menuangkan tinjauan teori dalam karyanya itu harus disertai dengan batasan-batasan sesuai dengan hipotesis yang ingin kita kembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis. Hipotesis harus didorong oleh teori yang mendasari, dan yang terakhir harus cukup untuk menghindari membuat lompatan spekulatif dari teori ke hipotesis. Satu makalah biasanya tidak berisi lebih dari 7 hipotesis terpisah lebih dari ini dan mulai terlihat seperti makalah lain. Kemudian yang keempat yaitu metodologi penelitian. Metode investasi yang dipilih harus konsisten dengan pertanyaan, penelitian, dan hipotesis. Desain eksperimen harus memastikan validitas internal dan eksternal instrumen penelitian, sejauh mungkin dalam konteks penelitian. Metode investigasi harus dibenarkan, misalnya mengapa survei, dan harus terstruktur secara ilmiah untuk menunjukkan bahwa itu akan menguji pertanyaan yang sedang diteliti. Setiap metode pengambilan sampel yang digunakan harus dijelaskan, dibenarkan, dan terbukti ilmiah dalam pemilihannya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil, kesimpulan, dan pembahasan. Analisis empiris harus sesuai dengan metode yang dipilih dan harus diarahkan pada pengukuran dan pengujian hipotesis. Hasilnya harus jelas, menghindari kerumitan matematika yang tidak perlu dan kuliah singkat tentang teori yang mendasari penerapan tes standar. Penulis harus realistis tentang keterbatasan penelitian dan tidak melebih-lebihkan signifikansi kesimpulannya. Area di mana studi dapat diperluas dan area penelitian terkait harus disorot. Yang selanjutnya ada bagaimana cara mempublikasi. Sistem yang berguna untuk publikasi. 1. Tulis sendiri draft kasar pertama. Yang kedua, edit draft pertama dengan mempertimbangkan kejelasan pengertian, struktur, dan urutan materi, memastikan ejaan, tata bahasa, dan referensi sempurna. Kemudian yang ketiga, mintalah orang lain di lapangan untuk membaca dan mengubah draft. Yang keempat, revisi makalah dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan. Yang kelima, lokakarya makalah di satu atau dua universitas lain untuk mencari pendekatan hayalak yang lebih luas, mungkin antar disiplin. Yang keenam, kirim makalah ke konferensi yang disegani di lapangan. Yang ketujuh, perbaiki lebih lanjut makalah berdasarkan komentar ini dan kirim versi ini ke jurnal target. Editor mengharapkan penulis untuk mengadopsi pendekatan sistematis. Perlu diingatkan, hal ini dapat dilakukan dengan membuat ucapan terima kasih di halaman depan makalah kepada individu yang berkomentar telah dicari dan kepada peserta lokakarya, seminar, dan konferensi di mana makalah telah dibaca. Variasi dari metodologi ini yang sering diadopsi dalam praktik adalah dengan mengirimkan draft pertama makalah yang telah dipoles ke anggota dewan redaksi jurnal target yang dikomentari. Kemudian dalam menargetkan jurnal di tempat pertama,
Periksa editor dan anggota dewan redaksi. Saat mengirimkan makalah, tulis surat pendamping singkat kepada editor. Ketika makalah Anda telah memasuki proses review, bersabarlah. Selanjutnya dapat melakukan dengan menulis surat pernyataan atau mengirimkan email setelah 3 atau 4 bulan berlalu tanpa tanggapan. Ketika respon penolakan, maka segera mengirim makalah ke jurnal pilihan berikutnya melalui pengambilan pos. Seorang peneliti yang bijaksana akan selalu memiliki setidaknya 4 proyek yang berjalan bersamaan, dan semuanya pada tahap yang berbeda dari proses penelitian. Laporan wasit kemudian dapat digunakan secara positif dan konstruktif dalam penulisan ulang makalah. Yang pertama, tentukan poin-poin yang dibuat oleh setiap review secara terpisah dan klasifikasi sebagai kritik mayor dan minor. Peninjauan biasanya harus memperhatikan beberapa masalah umum. Yang kedua, alamat setiap poin yang ditentukan. Ini tidak berarti setuju dengan peninjauan pada setiap poin. Yang ketiga, jangan mencoba untuk membuat perubahan yang hanya window dressing. Jika semua kritik utama dapat ditanggapi dan atau diperbaiki, maka artikel yang direview dapat dikirimkan kembali ke jurnal yang sama. Saat mengirimkan kembali, surat yang menyertainya kepada editor harus berterima kasih kepada tim editor atau komentar konstruktif mereka dan mengidentifikasi perubahan besar yang dilakukan untuk meningkatkan makalah. Editor biasanya akan mengembalikan makalah yang dikirim kembali ke pengulas asli bersama dengan komentar. Yang terakhir yaitu penutup. Lampiran 1 mengilustrasikan berbagai publikasi yang tersedia di bidang akuntansi, termasuk referensi, non-referred, dan beberapa menawarkan perbedaan kabur antara keduanya. Bagi mereka yang mencari penunjukan atau promosi akademik, kombinasi jurnal referensi dan profesional sangat membantu, tetapi dengan penekanan yang jelas pada jurnal referensi. Dengan cara ini, Anda dapat menunjukkan kemampuan untuk berhubungan dengan profesi dan sesama akademis. Publikasi divisi utama akan sangat dihargai jika mereka mewakili aliran produktivitas penelitian. Sedangkan, resume harus mencakup publikasi penulisan tunggal dan penulisan ganda untuk menunjukkan bahwa Anda dapat bekerja sendiri dan sebagai bagian dari tim. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.